Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dr. Edi Wincono dalam acara Bincang Sehat, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai rinitis. Bagi sahabat sehat yang belum subscribe, jangan lupa pencet tombolnya. Rinitis adalah suatu keadaan di mana terjadi peradangan atau iritasi pada selaput bagian dalam dari hidung yang menyebabkan timbul gejala bersin-bersin, hidung tersumbat, pilek, atau hidung mengeluarkan cairan. Berdasarkan penyebabnya, rinitis itu dibagi menjadi dua: rinitis alergi dan rinitis non alergi. Nah, untuk rinitis alergi yang paling sering menimbulkan kekambuhan ini ada 4 yang sering menimbulkan alergi ini. Yang pertama adalah debu rumah, yang kedua itu spora atau sabuk sari, yang ketiga itu binatang piaraan, dan yang keempat bisa juga dari debu dari tempat kerja. Sedangkan yang non alergi itu paling sering karena infeksi, bisa infeksi virus atau bakteri. Nah, rinitis ini ada yang bersifat ringan, istilahnya tidak mengganggu aktivitas kerja. Jadi pagi bangun tidur, kemudian hidung tersumbat, pilek, kemudian bersin-bersin, buat mandi, segar lagi berangkat kerja. Tidak ada masalah di sana. Tapi ada juga yang baru masuk kamar, bersin-bersin, hidung tersumbat, malam tidak bisa tidur. Dengan sendirinya kalau tidak bisa tidur ya aktivitas akan terganggu. Nah, rinitis ini kalau dibiarkan tidak ditangani dengan tepat, maka akan banyak menimbulkan masalah di kemudian hari. Istilahnya akan timbul komplikasi. Nah, komplikasi yang paling sering untuk rinitis ini ada 3. Yang pertama itu sinusitis, jadi peradangan pada sinus. Yang kedua itu terjadi infeksi pada telinga tengah. Dan yang ketiga akan timbul polip, yang mana semuanya ini akan mengganggu pernapasan dan akan menyebabkan kualitas hidup tidak optimal. Kemudian bagaimana pengobatannya? Nah, sebagaimana kita pahami bahwa mengobati penyakit itu ya sesuai dengan penyebabnya. Untuk rinitis alergi ya dengan sendirinya kita obati alerginya. Yang pertama ya kita bisa pakai obat dekongestan untuk melegakan saluran napas. Ini termasuk obat bebas, bisa didapatkan di apotek. Nah, kalau dengan dekongestan tidak maksimal, maka bisa ditambah dengan obat anti alergi. Bisa dalam bentuk antihistamin, juga bisa dalam bentuk dexamethasone. Untuk 2 obat ini sebaiknya sahabat sehat ambil resep dari dokter supaya dapat pengawasan, karena ini termasuk obat keras dan banyak menimbulkan efek samping. Nah, setelah dilakukan pemberian obat dekongestan, obat antihistamin dan dexamethasone masih tidak ada hasilnya, bahkan mungkin akan timbul panas, itu bisa jadi infeksi. Nah, untuk infeksi ini ada pengobatan khusus. Nah, kemarin pada video yang sebelumnya sudah saya bahas pengobatan infeksi virus ini. Nah, kalau dengan penanganan yang dengan virus juga tidak ada hasilnya, kemungkinan adalah infeksi bakteri, maka dibutuhkan antibiotik. Nah, sebaiknya untuk sahabat sehat mengunjungi dokter masing-masing. Kalau kita sudah melakukan pengobatan dan kita sudah sembuh, yang penting itu adalah bagaimana caranya supaya tidak terjadi kekambuhan. Karena kalau kita diobati terus kambuh lagi, diobati kambuh lagi, ya melelahkan. Jadi ada 3 hal yang harus kita perhatikan supaya tidak timbul kekambuhan. Tentunya ini penting bagi kita. Pertama yang harus kita perhatikan adalah manajemen rumah. Yang kedua itu manajemen binatang piaraan, yang ketiga adalah manajemen tempat kerja. Untuk rumah,
ini yang harus kita perhatikan dua, debu dan kelembapan. Nah, untuk ngatur debu dan kelembapan ini yang harus kita perhatikan adalah ventilasi udara yang cukup, menaruh barang yang tepat, tidak terlalu padat. Kemudian kalau kita membersihkan debu itu jangan dengan lap kering, tapi harus basah supaya debunya tidak terbang. Kalau dengan lap kering, dia akan terbang. Nah, ini akan bisa menimbulkan kekambuhan. Sedangkan untuk yang menaruh barang yang tidak terlalu padat ini, seperti umpamanya kita lemari, baju kita jangan ditumpuk terlalu banyak, harus ada selanya supaya tidak timbul lembab. Lembab itu gampang timbul jamur di sana, gampang juga bisa menimbulkan alergi juga. Kemudian untuk yang penanganan binatang ini, manajemen binatang ini ya pasti satu, harus sering dimandikan. Yang kedua, usahakan jangan naruh binatang di rumah. Banyak atau orang yang naruh burung di dalam rumah, umpamanya takut hilang, atau kucing masuk rumah, anjing masuk rumah. Kalau bisa jangan di luar rumah. Dan yang lebih utama lagi, jangan sampai binatang seperti kucing itu masuk tempat tidur. Ini banyak orang kucingnya sudah mandi masuk tempat tidur, ini nggak baik. Apalagi sampai di tempat tidur, itu kurang sehat lah. Nah, untuk manajemen kerjaan itu ada dua yang harus diperhatikan. Apakah kita kerja di kantor atau di lapangan. Kalau kerja di kantor itu manajemen sama di rumah. Ya, satu, tidak boleh membersihkan debu dengan lap kering, namanya kita dengan lap basah, namanya. Kemudian ventilasi harus cukup, namanya. Kemudian jangan naruh barang yang terlalu padat, dan usahakan jangan pakai karpet. Karpet ini menyebabkan debu menempel di sana. Dan yang mungkin pekerjaan yang perlu diawasi benar itu apabila kita di lapangan. Banyak pekerjaan yang banyak mengandung debu. Umpamanya kerja di pabrik penggilingan padi, spet mobil, atau mungkin di mebel, itu kan menggosok, menghaluskan meja dan sebagainya, kan banyak debunya. Ini untuk manajemen di lapangan ini kita sebaiknya pakai masker yang tebal. Tapi kalau dengan cara pakai masker tebal masih tidak ada hasilnya, kita harus mulai berpikir untuk mencari tempat pekerjaan yang lain. Cukup sekian informasi kami, semoga bermanfaat. Salam sehat, sampai ketemu lagi di waktu yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.